Puji nama Tuhan, shalom Tuhan. Selamat pagi semuanya, kembali kita berjumpa di dalam program rohani Smokol Pagi. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan Saudara. Sebab Tuhan baik bagi kita, amin. Buka hatimu Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami merendahkan diri kami, mengangkat hati kami untuk menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Berterima kasih, bersyukur untuk anugerah baru Tuhan kembali berikan bagi kami. Kami menyadari bahwa hidup kami, nafas hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Sebab itu kami persembahkan hidup kami seutuhnya, seluruhnya hanya bagi Engkau. Pagi hari ini kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Dan Engkau layak dipuji, Engkau layak menerima yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Mari angkat hatimu saudara, kita sembah Tuhan pagi hari ini. Ya Yesus, sebab Kaulah pengharapan kami. Kami akan selalu memuji-Mu Tuhan. Oh, Kaulah pujian kami. Kaulah pengharapan kami, Yesus, syukur, syukur. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu yang laku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu Tuhan, besar setia rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Mari sembah Tuhan. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang baik, selamanya kami bawa syukur. Kami persembahkan hati kami Tuhan. Mulut kami penuh pujian, jiwa kami bernyanyi bagimu, Allah yang setia. Ya Kau baik Tuhan, syukur.
Yesus. Amin. Kau layak dipuja Tuhan. Kau layak, kau layak terima syukur. Kau layak terima puji saja yang layak Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Kami memuji. Amin. Jiwa kami memuji, jiwa kami bersyukur Tuhan. Worship the Lord. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir ku memujimu. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir ku memujimu. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir ku memujimu. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir ku memujimu. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Biarlah sukacita dan sejahtera dari Tuhan melimpah buat kita di rumah masing-masing pribadi dan dalam seluruh keluarga kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk masuk lagi di hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat perlindungan, buat kasih sayang Tuhan. Kami semua baik-baik, sehat. Dan kami mau dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Jadi pelita pada kaki kami dan suluh pada jalan-jalan kami. Supaya untuk kami melangkah sepanjang hari ini dalam tugas-tugas urusan-urusan kami. Biarlah kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa rancangan-Mu lebih baik daripada rancangan kami. Jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan kami. Buka mata kami Tuhan untuk melihat yang dari Tuhan supaya tidak ada satu orang pun yang berjalan menurut kehendak dan rencananya sendiri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal yang keempat, demikian ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.
Jadi fokusnya Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa bukan fokus di kegiatan rohani kita, bukan di ibadah, di pelayanan-pelayanan kita, tapi kehidupan kita. 7 hari, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan dalam sebulan itu, mari kita perhatikan kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup sebagai orang-orang yang sudah dipanggil? Biar berpadanan dengan panggilan itu. Jangan kita cuma merasa jadi orang percaya waktu kita ada di gereja, waktu kita dalam komunitas untuk bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain, melayani orang lain, mengunjungi orang lain. Tapi mari lihat bahwa yang Tuhan pentingkan, yang Dia mati untuk menebus kita adalah supaya hidup kita. Hidup kita itu waktu berpadanan dengan panggilan itu, maka kita akan menikmati damai sejahtera, menikmati penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Dia benar-benar menjadi sumber segala yang kita perlukan dalam hidup ini. Jadi periksa hidup kita masing-masing, apakah kehidupan kita sudah berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh pakai topeng, kita tidak boleh munafik, karena mata Tuhan itu melihat lebih daripada orang lain melihat. Mungkin atasan kita tidak melihat, mungkin pemimpin kita tidak melihat, tapi Tuhan melihat semua yang kita kerjakan. Nah, di sini nasihat firman Tuhan untuk kita, nilainya adalah dari ayat 2 sampai ayat yang ketiga, dia katakan begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lawan daripada hidup dalam kesombongan, dalam arogan, merasa diri lebih hebat dari orang lain, lebih kaya, lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih dipakai daripada orang lain. Semua itu sekalipun kita ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan bilang bahwa kita harus didorong oleh Spirit dari Roh Kudus. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mulai dari dalam rumah-rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak-anak, saudara bersaudara. Hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Karena kita orang-orang yang sudah dipanggil, kita sudah ditebus. Tuhan Yesus menjadi perantara kita dengan Bapa di surga. Dia mendamaikan kita dan dia percayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Bagaimana kita mau bawa damai itu bagi dunia yang terluka, bagi dunia yang terhilang. Kalau kita ada praktek itu dulu kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita akan sulit untuk bisa memulihkan orang lain kalau kita sendiri tidak beres dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Nanti iblis bilang, sama aja orang satu grup kok. Bagaimana kita mau usir setan? Bagaimana kita mau melepaskan yang terikat? Sementara kita sendiri terikat dengan hal-hal yang masih lama. Nah, di ayat ketiga dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi tanda daripada kita hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan, kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Tidak dalam perselisihan, perseteruan, saling menghakimi. Apakah kita atasan, kita bawahan, kita orang tua, kita suami atau istri. Tapi Tuhan bilang bahwa tandanya adalah hiduplah, berusahalah memelihara kesatuan roh. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain yang bertanggung jawab, orang lain yang berubah. Tapi harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, kalau kita mau hidup dalam apa yang Tuhan janjikan buat kita, sehat, sembuh, kuat, tenang, pikiran yang tenang, hati yang damai, harus mulai dulu dari kita, berusahalah menjaga kesatuan. Karena mari lihat bahwa kita tidak bisa berikan kepada orang lain apa yang kita tidak punya. Kita tidak bisa mau mengajar orang lain kalau kita sendiri belum menang dalam bidang-bidang kehidupan itu. Kalau kita sendiri belum bisa menguasai emosi kita masih suka marah, suka tersinggung, gampang tersinggung.
gampang kepahitan, kita tidak bisa melepaskan orang lain. Jadi harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Sehingga peroleh persekutuan satu dengan yang lain bukan berarti bahwa kita tidak ada salah paham. Bukan berarti bahwa kita semua tuh oke-oke saja. Bisa kita ada perbedaan, kita ada salah paham, tapi kita berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, kadang kita dipanggil. Jadi lihat bahwa hidup kita harus berpadanan dengan panggilan kita, bahwa kita sudah dibawa keluar dari kegelapan, Yesus yang jadi raja dalam hidup kita. Dia Tuhan dan juru selamat kita. Dan nilai yang kita, buah-buah kehidupan kita haruslah buah-buah dari terang. Jadi mari yang Tuhan kasih ingat adalah jangan lihat dari diri kita. Diri kita ada salah, ada kekurangan, ada kekecewaan, ada luka, apapun itu, tapi mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita, dan Dia melimpahkan kita dengan kebaikannya sehingga kita bersyukur, kita bisa memegahkan Tuhan, memuliakan Dia karena apa yang Dia kerjakan buat kita, dan kita menjadi contoh buat yang lain. Mungkin orang lain juga dalam proses sehingga mereka tidak menikmati damai sejahtera dan ada kata-katanya atau sikapnya yang menyakiti kita. Kalau kita bisa menangkan persekutuan kita dalam rumah tangga kita, keluarga kita, dan komunitas kita, maka Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan di Mazmur 133 bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Di mana saudara-saudara yang diam dengan rukun dan damai, seperti embun seperti minyak yang mengalir dari kepala, janggut, dan jubah Harun, seperti embun yang mengalir dari gunung Hermon sampai kepada bukit-bukit Sion. Jadi lihat bahwa jaga kesatuan itu penting. Mudah dibilang tapi mempraktekannya perlu berusaha. Itu tidak datang dengan instan, mulai dari masing-masing kita. Jangan pikir bahwa itu tanggung jawab gembala, itu tanggung jawab pemimpin, itu tanggung jawab orang lain. Mulai dari kita masing-masing yang bertanggung jawab. Bahwa saya sudah dipanggil keluar dari kegelapan, saya sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Saya hidup bebas daripada semua kutuk dosa, daripada semua belenggu-belenggu pemberontakan yang membuat kita menderita, membuat kita diperbudak oleh semuanya itu. Sedangkan Tuhan Yesus janjikan damai sejahtera, kehidupan yang berkelimpahan di dalam Dia. Kita berani untuk berusaha menjaga kesatuan roh. Kita lihat kepada apa yang Tuhan Yesus menjadi contoh. Tuhan Yesus menjadi contoh merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba sampai mati untuk bisa menggenapkan panggilan Bapa di surga. Kita semua masing-masing punya panggilan. Kalau dibilang kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Waktu Tuhan Yesus bilang itu kepada murid-murid, bukan mereka itu orang sempurna semua, mereka masih punya kelemahan. Tapi waktu Tuhan bilang kamulah garam dunia, kamulah terang dunia, artinya hidupmu harus punya nilai. Hidupmu punya identitas yang bawa makna buat orang lain. Misi bukan bicara seberapa jauh kita bisa pergi, tapi bagaimana seberapa dalam kita bisa berikan dampak buat orang-orang yang kita temui di sekeliling kita. Biarlah mulai hari ini pastikan bahwa dirimu adalah orang-orang yang membawa perubahan, membawa makna bagi kehidupan orang lain. Kita damai dan orang lain juga menikmati damai waktu jumpa dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah di atas kebenaran firman-Mu Engkau melawat setiap kami yang menerima kebenaran ini dalam rumah-rumah tangga. Sembuhkan yang sakit Tuhan, luka-luka di batin Tuhan, sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Tuhan menghibur dan menguatkan, Tuhan membentengi, melindungi. Tuhan Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan kami, sehingga dalam rumah-rumah tangga, di dalam persekutuan komunitas, baik itu di tempat kerja, di kantor, dimanapun kami ada, maka akan nyata hadirat Tuhan yang penuh damai sejahtera, dan kami bisa menjadi garam dan terang, kami bisa berdampak membawa nilai kerajaan itu, kasih Bapa, kebaikan Tuhan buat semua orang yang ada di sekeliling kami. Pakai semua kami Tuhan sehingga kami akan lihat perubahan, pemulihan di kota, daerah dan bangsa kami. Karena ada anak-anak terang yang mau masuk di dalam panggilan dan rencana-Mu.
Terpuji Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.